Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan qudrat dan iradahnya kita masih diberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir batin, serta nikmat kita bisa berkumpul berbahagia di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya. Mungkin pada pembukaan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kajian ini, yang telah meluangkan waktunya untuk kajian ini, di balik keadaan cuaca yang alhamdulillah ya, wilayah kita habis diguyur oleh rahmat Allah berupa hujan, dan teman-teman masih bisa menyempatkan untuk hadir pada kajian kali ini. Saya apresiasi itu dan mengucapkan terima kasih. Untuk kajian kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Kang Ustadz Teddy, dengan tema ujian dalam hidup. Kepada Kang Ustadz Teddy, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat yang Maha Suci, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini kita
masih diberikan oleh Allah umur, diberikan kekuatan, bahkan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu ini, tidak lain tidak bukan dalam rangka yaitu apa? Talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan hadir dan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua yaitu di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah limpah kepada baginda alam, suri tauladan, panutan bagi kita semua, habibana wa nabiyana, kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang selalu setia berusaha istiqomah di dalam menjalankan segala aturan dan risalahnya hingga kita mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mencoba mengkaji sebuah tema. Apa temanya tadi? Ujian di dalam hidup. Nah, kenapa saya ambil tema tersebut? Karena sangat cocok, pas, sesuai dengan apa yang kita alami dan kita rasakan saat ini. Bahkan seluruh umat manusia mengalaminya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para alim ulama, bahwa yang namanya ujian di dalam hidup itu terbagi ke dalam 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, yaitu melalui nikmat. Adik-adik, ikhwan wal akhwat, tahu apa itu nikmat? Coba apa? Sesuatu yang menyenangkan, mengenakan, sesuatu yang melejatkan. Apalagi? Pokoknya yang enak-enak. Nah, kenapa nikmat dikatakan ujian? Atau nikmat merupakan sebuah ujian? Jadi begini, ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, maka disitulah bahwasannya Allah menitipkan, memberikan amanah, yaitu nikmat, baik berupa harta, rizki, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Maka kenikmatan tersebut harus benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana apa yang Allah ridhoi. Maka tidak sedikit banyak orang ketika mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya mendekat kepada Allah, malah menjauh. Karena kenapa? Karena salah menggunakan kenikmatan yang Allah berikan. Ikhwan wal ahwat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Sikap kita harus bagaimana? Solusinya, kata ulama,
ialah ber ber nah suarana bersyukur. Nah, kenapa ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka solusinya, jalan keluarnya ialah bersyukur. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya sampai tidak terhitung. Kalau kita mencoba, andaikan kita mencoba menghitung nikmat Allah, terhitung tidak? Jawab. Otomatis tidak akan terhitung. Nah, itu menandakan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat kecil hingga nikmat yang amat sangat besar. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Atau bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Ada yang tahu? Bagaimana, ikhwan? Mana suarana, mana? Bagaimana, kumaha? Cara bersyukur kita kepada Allah bagaimana? Ya? Ngucap? Ya. Yang ahwat? Sama jawabanana. Yang ahwat gimana? Mana suaranya? Bagaimana sikap kita atau cara bersyukur kita kepada Allah akan nikmat-nikmat yang telah diberikan? Mana suaranya, mana? Ada yang tahu tidak? Nah, begini. Sebagaimana ulama telah mengajarkan kepada kita bahwasannya cara mensyukuri nikmat Allah terbagi ke dalam 3 hal. Yang pertama, cara bersyukur kita kepada Allah yaitu melalui lisan. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka yang harus kita lakukan, bahkan kita ucapkan pertama kali kalimat apa? Alhamdulillah atau hamdalah. Artinya apa itu alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, artinya kita tak layak dipuji, kita tak layak disanjung, karena semua itu hanya milik Allah. Maka ketika kita dipuji oleh orang, maka ucapkan alhamdulillah. Segala puji itu semua hanya milik Allah. Kemudian cara mensyukuri yang kedua sebagaimana ulama mengajarkan, yaitu melalui hati. Artinya apa? Bahwa kita harus meyakini bahwasannya apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu semua adalah pemberian dari Allah. Janganlah kita menganggap bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu adalah hasil usaha kita. Memang itu semua hasil jerih payah kita, hasil kerja keras kita, tapi hakikatnya itu semua adalah pemberian Allah. Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah yang ketiga, kata ulama, ialah melalui apa? Anggota badan. Ikhwan wal akhwat punya anggota badan, punya? Banyak tidak anggota badan? Sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa?
sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk atau rupa. Artinya Allah mengkaruniakan kenikmatan anggota badan kepada kita yang begitu lengkap dari ujung rambut hingga ujung. Coba sebutkan ada apa saja dari ujung. Nah, dari atas ada mata, ada telinga, ada mulut, tangan, dan kaki. Nah, kenikmatan karunia tersebut harus kita syukuri. Artinya, anggota badan yang Allah berikan dengan lengkap tersebut harus kita syukuri dengan cara digunakan sebagaimana apa yang Allah kehendaki atau Allah ridhoi. Kita gunakan di jalan Allah. Kita punya mata, gunakan untuk melihat kebaikan, melihat kebenaran. Contohnya melihat ayat suci Al-Quran. Kemudian Allah memberikan karunia telinga. Gunakan untuk apa? Mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan yang baik, yang positif. Mendengarkan yang bermanfaat. Intinya, apapun yang Allah berikan karunia kepada kita dari ujung rambut hingga ujung kaki, kita gunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana tempatnya, sebagaimana apa yang Allah ridhoi. Insya Allah dengan begitu kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah terangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ada yang tahu artinya apa? Ikhwan, yang tahu tidak? Nah, itu. Dengar tidak? Yang akhwat tadi barusan, yang Ikhwan bilang artinya apa? Dengar tidak? Kurang jelas. Nah, saya perjelas. Jadi, artinya ialah jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat padamu. Namun jika kamu kufur, tahu kufur? Ikhwan tahu kufur? Apa itu kufur? Ingkar. Terus yang lain apa? Yang akhwat kufur apa? Selain dari kata ingkar apa? Apa? Hah? Apa? Selain dari kata ingkar apa? Arti dari kufur apa? Ayo, coba lihat ke sini, ayo. Apa? Mana suaranya, mana? Yang akhwat mana suaranya, jangan kalah sama yang ikhwan, mana? Coba artikan kata kufur apa selain diartikan ingkar apa, apalagi apa? Iya, kafir kufur sama. Selain dari kata ingkar apa? Apalagi apa? Menolak. Menolak, tidak menerima, bahkan tidak mengakui. Jadi yang namanya kufur itu selain dari kata ingkar ialah menolak, tidak menerima, tidak mengakui akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, dari ayat tersebut kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang namanya nikmat bisa berubah tatkala menjadi ajab manakala kita kufur. Ketika kita kufur, maka ingat
azab Allah, siksaan Allah sudah mengancam. Maka oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang yang kufur akan apa? Nikmat. Maka jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat tersebut, maka Allah akan senantiasa melipat gandakan, bahkan menambah nikmat tersebut menjadi banyak, bahkan lebih berkah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, di mana di sana dijelaskan, diterangkan, merupakan sebuah peringatan bagi kita manusia agar jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat, atau kita katakan sedikit bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sungguh kebanyakan yang akan mengisi neraka jahanam adalah dari golongan jin dan manusia. Kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita, timbul pertanyaan dalam hati kita, kenapa banyak yang masuk ke dalam neraka itu, bahkan neraka jahanam, neraka nomor wahid, neraka paling berat siksaannya, dari golongan jin dan manusia? Ada yang tahu tidak? Kenapa? Kenapa golongan jin dan kita manusia banyak yang masuk terperosok ke dalam neraka jahanam? Coba, ada yang tahu tidak? Kenapa? Sebabnya apa? Kenapa? Ikhwan wal akhwat, ada yang tahu tidak? Alasannya satu, mereka yang kufur, mereka yang sedikit sekali bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Satu, mereka diberikan karunia kenikmatan oleh Allah berupa hati, tahu hati, tetapi hati tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami sesuatu kebenaran. Maka dengan begitu, ketika seseorang tidak bisa menggunakan karunia nikmat yang Allah berikan berupa hati, maka ingatlah ancaman peringatan dari Allah sangat pedih berupa neraka, nauzubillah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan banyak jin dan manusia masuk ke dalam neraka jahanam, dikarenakan mereka dikaruniakan oleh Allah berupa mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Nah, sebelum saya membahas panjang lebar, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik kalian sekalian. Tadi Allah memberikan karunia berupa hati, kemudian mata, diperintahkan untuk memahami ayat-ayat Allah dan melihat ayat-ayat Allah. Kemudian saya ingin bertanya, dibagi berapa? Ada berapa
ayat-ayat Allah. Ikhwan, ada berapa ayat-ayat Allah? Terbagi ke dalam berapa bagian? Berapa? Coba sebutkan. Apa? Yang Ahwat dengar tidak? Apa tadi barusan yang dibilang? Ayat apa? Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Kemudian ayat kauliyah itu apa? Coba artikan apa? Apa itu ayat kauliyah? Gimana? Coba suaranya, volumenya diperbesar sedikit biar kedengaran. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Di sini kita semuanya belajar. Bahkan saya sendiri pun duduk di sini sama belajar. Kita sama-sama belajar. Tidak ada orang yang pintar di sini. Kita semua belajar menjadi insan manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Apa? Ayat kauliyah apa artinya apa? Coba mana suaranya keluarkan, ayo jangan malu-malu. Yang Ikhwan. Ayat kauliyah apa? Kauliyah. Yang apa? Yang tertulis di mana di surat? Ayat kauliyah apa? Nah, jadi ayat kauliyah itu adalah ayat-ayat yang tercantum, tersirat, tersurat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayat apa? Kauniyah. Apa artinya? Ayat kauniyah apa? Ayo, Ikhwan, Ahwat, mana suaranya? Hah? Yang diturunkan kepada Nabi. Nggak apa-apa. Yo, coba apa? Belum. Ya, memang. Jadi begini. Ayat kauniyah merupakan ayat-ayat yang tercipta di alam semesta. Contohnya apa? Coba sebutkan contoh ayat kauniyah yang tercipta di alam semesta. Apa? Bisa. Terus yang lain apa? Banyak. Ini yang diinjak ini apa ini? Bumi. Ini ayat kauniyah. Kemudian yang di atas apa? Yang berwarna biru, langit. Kemudian yang di sana yang suka apa namanya? Tsunami apa itu? Laut. Kemudian apalagi yang itu yang muncuguk itu tuh. Itu yang dimana suasananya hawanya dingin itu di tempat apa? Bu? Gunung. Pokoknya intinya yang tercipta di alam semesta apapun itu termasuk ayat kauniyah. Makanya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa hati, berupa mata, maka gunakan kenikmatan tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang berada atau bersumber di dalam Al-Quran maupun yang tercipta di alam semesta. Kemudian yang menyebabkan manusia dan jin masuk terperosok ke dalam neraka jahanam
yaitu mereka yang diberikan karunia oleh Allah berupa apa ini? Coba lihat ke sini apa? Ini fungsinya untuk apa ini? Telinga ini oleh Allah diperintahkan untuk digunakan mendengar apa? Mendengar apa? Ayat-ayat Allah, mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Contohnya apa? Mendengarkan lantunan ayat suci, ya, ayat Al-Quran yang dibaca. Kemudian contoh yang lain, mendengarkan apa ini? Saat ini lagi apa sekarang? Nah, mendengarkan kajian, tausiah, ceramah, takliman. Pokoknya intinya digunakan untuk mendengarkan kebaikan dan juga kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang tercipta di alam semesta. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, saya punya sebuah cerita. Mau dengar nggak? Cerita ataupun kisah. Mau dengar tidak? Gini ya, dengerin. Simak baik-baik cerita saya. Karena apa yang saya akan bawakan ini, cerita ini mengandung hikmah pelajaran buat kita yang berkaitan, yang berkenaan dengan apa yang disampaikan saat ini. Jadi begini ceritanya. Ada seorang pekerja bangunan, katakanlah kita beri nama si Fulan ya. Si pekerja bangunan ini yang bernama Fulan atau si Fulan, kerjanya itu rapi, kerjanya itu bagus, kerjanya itu rajin. Nah, suatu hari datanglah seorang mandor atau kita sebut bosnya ya. Tahu kan? Mandor atau bosnya. Pada saat bosnya datang di tempat pekerjaan si Fulan, si anak buahnya. Nah, si mandor ini, si bosnya ini tentunya ingin melihat sampai di mana pekerjaan si Fulan ini. Apakah sudah mencapai apa yang diharapkan atau belum? Nah, ketika melihat-lihat keadaan di sekitar area pembangunan, si bosnya ini melihat keadaan di area pembangunan, pekerjaan si Fulan itu ternyata bagus, rapi. Kemudian si bosnya ini, si mandornya ini ingin melihat keadaan di atas bangunan. Lalu si mandornya ini pun naik ke atas bangunan. Nah, pada saat itu dalam keadaan panas terik matahari, tentunya si bosnya ini pun merasa kecapean, kelelahan, bahkan kepanasan. Artinya si bosnya ini haus, ingin minum. Kebetulan si bosnya ini minumannya tertinggal di bawah, nggak ke bawah ke atas bangunan. Nah, pada saat itu si bosnya ini pun memanggil anak buahnya yang bernama siapa? Si Fulan. Si Fulan itu kerjanya itu pada saat itu sedang mengaduk. Tahu kan mengaduk? Apa itu? Mengaduk itu adalah membuat semen dan pasir yang dicampur, maka disebut adukan. Nah, pada saat si Fulan ini sedang mengaduk, si bosnya itu dari atas memanggil, dipanggil, Fulan,
Fulan. Berkali-kali dipanggil si Fulan yang berada di bawah. Si Fulan ini tidak merespon, tidak mendengar, bahkan tidak menyaut, tidak menengok. Padahal sudah dipanggil-panggil berkali-kali oleh bosnya. Kemudian si bosnya ini tidak habis akal, punya ide, punya cara. Mungkin, kata si bosnya ini mungkin, ketika dipanggil-panggil, ini si anak buah apa budak atau gimana gitu kan, gak merespon. Mungkin ketika saya ambil uang dari saku saya sebesar 5.000, kemudian saya lemparkan ke bawah, mungkin dengan tujuan harapan si Fulan ini sadar, merespon, melihat, menengok ke atas bahwa bosnya memanggil. Namun kenyataannya apa? Ketika uang dilemparkan ke bawah, pas kena di bawah si Fulan, apa yang terjadi? Si Fulan mengira, oh ada uang nih sebesar 5.000, lumayanlah buat beli rokok, kata si Fulan. Kemudian si Fulan menyangka atau berpikir, uang dari mana, jatuh dari mana, bodoh amat, gak peduli. Yang penting itu uang saya, milik saya, rezeki saya masukkan ke dalam kantong celana saya. Kemudian saya lanjutkan kembali bekerja, mengaduk lagi. Jadi ya mengabaikan atau tidak memikirkan uang dari mana. Yang penting uang sudah ada di saku saya, itu rezeki saya lanjut lagi bekerja, kata si Fulan. Kemudian bagaimana reaksi si bosnya? Si bosnya pun tidak henti-hentinya, ia ambil lagi uang yang tadinya 5.000, sekarang ambil yang 10.000. Kemudian diapakan lagi? Dilemparkan lagi ke bawah. Pas tepat di bawah si Fulan. Terus gimana reaksi si Fulan? Wah, ada uang lagi nih 10.000. Ambil lagi, kata si Fulan. Lumayanlah. Tadi mah buat beli rokok, sekarang buat beli bakso, katanya. Kata si Fulan. Ia pun mengira, lumayanlah gitu kan. Ya pun juga nggak memikirkan uang dari mana. Yang penting uang itu milik saya, rezeki saya masukin lagi ke kantong celana saya. Kemudian saya lanjutkan lagi bekerja. Nah, bagaimana reaksi si bosnya, si mandornya setelah melihat si Fulan tidak merespon, tidak menyaut, tidak menengok? Tentunya si bosnya ini pun, si mandornya ini pun marah. Karena ketika dilemparkan uang 5.000, kemudian 10.000, tapi si Fulan tidak sadar-sadar, tidak mengerti, tidak paham apa yang diinginkan oleh bosnya. Kemudian apa yang terjadi? Ada yang tahu tidak? Yang akhwat, apa yang terjadi? Setelah dilemparkan uang 5.000 dan 10.000, masih saja si Fulan tidak merespon, masih saja tidak menjawab panggilan si bosnya, maka si bosnya pun yang tadinya mengambil uang sekarang mengambil sebuah batu kerikil. Ini batu untuk diapakan coba? Lemparkan kemana? Ke siapa? Kenapa mau dilemparkan ke si Fulan? Karena si bosnya marah, emosi. Diambilnya itu batu, kemudian dilemparkannya, pas peletuk kena kepala si Fulan, benjol saudara.
benjol kepala si fulan. Ketika kena pas kepala si fulan pun kaget, ruas, aya naon yeuh. Kabletok kana sirasi kaula. Ternyata setelah melihat ke sana ke sini, kemudian melihat ke atas, si fulan ini melihat ke atas, si bosnya itu dalam keadaan marah, melotot. Wah, si fulan ini pun baru sadar. Ternyata selama ini yang melemparkan uang 5.000 sampai 10.000 adalah bos saya. Mungkin dari tadi bos saya memanggil ada perlu sesuatu bantuan dari saya. Namun saya tidak merespon. Nah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari cerita atau kisah yang dibawakan barusan itu mengandung hikmah pelajaran bahwasannya kita jangan sampai lupa akan nikmat yang Allah berikan, atau dalam kategori kita kurang bersyukur. Memang kita mendapatkan rizki, mendapatkan uang itu adalah hasil jeripayah kerja keras kita. Namun perlu kita ingat bahwasannya hakikatnya yang memberikan rizki, apapun rizki tersebut, nikmat tersebut, itu semua adalah pemberian Allah. Jadi kesimpulannya dari cerita tadi itu adalah ciri orang yang kurang bersyukur alias kufur. Jadi ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kufur atau kurang bersyukur. Tetapi jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukurilah. Sebagaimana kan ada lagunya kan, yang dibawakan oleh siapa? Lagu apa? Masif kan? Gimana lagunya teh? Syukuri apa yang ada, karena hidup adalah, dan terus jalani melakukan yang terbaik. Nah, itu bukan sembarang lagu, tetapi mengandung makna, mengandung arti yang dalam. Bahwasannya kita harus selalu bersyukur kepada Allah akan anugerah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita terus untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kata ulama, ujian di dalam hidup apa? Ujian di dalam hidup yang kedua yaitu melalui apa? Musibah. Kenapa musibah dikatakan ujian? Karena memang yang namanya musibah banyak. Bukan kita artikan orang meninggal, orang mati. Musibah itu banyak. Sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, ini kebalikan dari nikmat. Sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, bahkan pahit dirasakan, itu adalah musibah. Namun hakikatnya yang namanya musibah, meskipun pahit dirasakan, tapi itulah yang terbaik. Dari siapa? Dari Allah. Namun kebanyakan kita salah paham, tidak sadar, tidak mengerti bahwa yang namanya musibah dikatakan
apa? Dikatakan apa? Pahit. Padahal manis, sebenarnya manis. Meskipun pahit tetapi manis ujungnya, akhirnya, endingnya. Itu yang namanya musibah. Karena di dalam musibah terkandung hikmah. Pasti setiap di balik musibah ada hikmah. Contohnya kita pada saat ini diberikan oleh Allah musibah berupa wabah yang bernama virus corona atau COVID-19. Nah, ikhwan wal akhwat, yang namanya musibah berupa wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang kita alami, kita rasakan saat ini, itu adalah ujian dari Allah untuk siapa? Untuk kita. Supaya apa? Supaya kita lebih sadar dan lebih mendekat kepada Allah. Bukannya dikasih ujian teh, musibah teh malah kita menjauh, tetapi lebih mendekat. Karena yang akan menjaga, melindungi, bahkan menolong kita tidak lain tidak bukan adalah Allah. Kita harus sadar, harus yakin, bahkan kita harus paham bahwa yang namanya musibah itu adalah yang menurunkan adalah Allah, dan yang akan mencabut musibah itu sendiri adalah Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah, kita minta pertolongan, perlindungan kepada Allah, karena bahwasannya yang namanya virus corona itu adalah makhluk. Ketika kita dihadapkan dengan ujian, dihadapkan dengan musibah, maka solusinya, jalan keluarnya adalah bersabar. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Naon artina tah? Minta tolonglah kalian dengan sabar, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi pertama kali kita mendapatkan musibah, maka kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dulu. Artinya kita menerima bahwasanya ini adalah dari Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, yang pertama kali kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah, qalu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon artina tah? Sesungguhnya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian timbul pertanyaan, iraha atuh akhirna ieu corona teh beresna? Coba aya nu apal tuh? Ada yang tahu tidak? Kapan berakhirnya ieu corona? Coba siapa yang tahu? Wallahu, jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kenapa saya bilang begitu? Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum atau nasib seseorang manusia sebelum manusia itu sendiri, orang itu sendiri merubah, punya niat, punya tekad ingin merubah, maka Allah akan turun tangan merubah nasib seseorang, keadaan seseorang. Jadi jawabannya
ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kita mau berusaha untuk merubah, dalam artian merubah menjadi lebih baik, insan yang lebih baik, yang tadinya kita jauh dari Allah, kemudian kita mendekat kepada Allah, yang tadinya kita jarang sholat, lebih meningkatkan sholat, yang tadinya kita jarang ngaji, mau ngaji, konsisten, insya Allah, dengan ada perubahan yang lebih baik, dengan adanya perubahan yang lebih baik, Allah pun akan merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjut yang ketiga, ujian dalam hidup yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa ketaatan. Artinya apa? Ketika kita sedang taat menjalankan ibadah termasuk sholat contohnya. Nah, di sana tidak sedikit banyak orang salah niat. Saya ibadah nih contohnya, saya sholat nih, tapi tujuannya, niatnya bukan karena Allah, tetapi karena sesuatu atau karena manusia. Kenapa? Karena manusia ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung, ingin disebut orang alim. Nah, kalau begitu caranya, dari niat pun sudah salah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ketika kita diberikan ujian dari Allah berupa ketaatan, ibadah kepada Allah, maka solusinya ialah ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ikhlas ini meskipun gampang, mudah diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Betul tidak? Memang gampang, enteng diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Kebanyakan orang dalam menjalankan ibadah, menjalankan kebaikan, tidak sedikit kebanyakan mengharapkan bayaran, imbalan. Bahkan tidak sedikit ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari orang atau dari manusia. Hanya sedikit orang-orang yang tulus, yang lurus, ikhlas karena Allah. Kebanyakan karena materi, karena manusia. Nah, tapi di sini kita belajar ibadah apapun yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Hanya Allah sendiri yang nanti akan membalasnya. Kita jangan memikirkan bayaran, jangan memikirkan imbalan, tetapi kita serahkan hanya kepada Allah. Insya Allah nanti Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai apa yang dibutuhkan oleh kita. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ujian dalam hidup yang Allah berikan kepada kita yaitu melalui apa? Maksiat. Ketika kita melakukan maksiat, memang di sana banyak sekali godaan, gangguan, sampai kita melakukan dosa. Contohnya Nabi Adam ketika digoda oleh iblis laknatullah untuk mendekati satu pohon, bahkan itu pohon buahnya dimakan. Ketika Allah melarang jangan mendekati, tetapi kenyataannya Nabi Adam dan istrinya siapa namanya? Siti Hawa mendekatinya, bahkan memakan buahnya. Buahnya apa namanya? Buah kuldi. Nah, itu pun bisa terjadi karena godaan godaan apa? Godaan siapa? Iblis. Iblis bapaknya setan. Kenapa bisa tergoda? Padahal kan
dia nabi, orang mulia. Kenapa? Kenapa? Nah, karena yang namanya Nabi Adam mempunyai nafsu. Beda dengan malaikat, hanya akal saja. Jadi gampang tergoda. Tapi ketika melakukan kesalahan ataupun dosa, secepatnya buru-buru taubat. Jadi solusi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah berupa maksiat, maka secepatnya kita buru-buru taubat. Tobatnya tobat apa? Bukan tobat sambal ya. Tapi taubatan nasuha. Apa artinya? Tobat yang murni. Tobat yang sebenar-benarnya tobat, bukan tobat mainan. Sekarang tobat, besok kambuh lagi. Alias tobat sambal. Sudah tahu pedas, sudah tahu lada, dicocol deui. Tidak enak senenangina. Tah eta. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kita hidup di dunia itu memiliki tugas. Tahu kan tugas kita apa? Nah, sebagaimana ulama sudah mengajarkan kepada kita bahwa tugas hidup kita di dunia itu ada 3. Yang pertama, janganlah kita berhenti untuk berdoa. Artinya kita terus berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, meminta pertolongan, karena bahwasannya apapun yang terjadi kepada kita, maka kita akan kembalikan lagi kepada Allah. Termasuk musibah yang saat ini kita alami, kita rasakan, maka tidak lain tidak bukan solusinya, kuncinya, caranya ialah meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah. Ketika kita dijaga, dilindungi oleh Allah, maka yang kita berdoa kepada Allah, yang namanya musibah, wabah yang bernama virus corona, secepatnya Allah mencabut, secepatnya Allah melenyapkan, dan kehidupan kita di dunia kembali normal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat, kemudian yang kedua, tugas hidup kita di dunia adalah beribadah. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jin pun sama, punya kewajiban, punya tugas untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, tugas kita hidup di dunia apa? Ikhtiar secara maksimal. Ikhtiar secara maksimal, usaha secara maksimal. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus sungguh-sungguh, serius, harus maksimal, agar supaya hasilnya pun maksimal, supaya buahnya manis. Kalau kita mau sesuatu harus perih, harus mau perih. Kalau kita mau dapat perah harus perih, harus pahit. Kalau mau manis harus merasakan pahit terlebih dahulu sebelum merasakan manis. Nah, sama halnya kita diberikan oleh Allah musibah, harus sabar. Namun kesabaran tersebut pasti ada ujungnya, dan ujungnya pun akan berbuah manis. Namun di situ tantangannya, tantangan dalam hidupnya di situ. Kalau mau buru-buru manis ya nggak bisa, harus pahit terlebih dahulu, baru suatu saat
akan merasakan manis dalam hidup. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa saja yang disampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya, khusus bagi diri saya sendiri yang menyampaikan, umumnya bagi kalian yang mendengarkan. Unzur man qala wala tanzur man qala, lihatlah, simaklah apa yang disampaikan, tetapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Dan kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Apa? Tahu? Kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Mari. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja menyelesaikan kajian kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Teddy yang telah memberikan materi-materinya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan mengenai ujian dalam kehidupan ini yang berliku-liku gitu ya, dapat terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir pada kegiatan kali ini. Sebetulnya kan masih ada yang mau dibicarakan untuk selanjutnya. Ya karena waktunya juga terlampau malam ya, karena tadi pada ya acaranya ngaret, seharusnya ini rencana yang kita rencanain, cuman ada masalah teknis dan lain-lain. Jadi mungkin cukupkan dahulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kan oh ya, ada yang disampaikan lagi kan, insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan rihlah. Cuman sebelum melaksanakan, kita pasti akan mengadakan rapat terlebih dahulu. Nah kan hari Rabu, insya Allah minggu depan hari Rabu sampai hari Jumat kan libur panjang ya. Udah dikasih tahu belum? Hah? Dah ya. Nah itu kita bisa isi waktunya buat persiapan untuk rihlah ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf waktunya terlalu malam. Sampaikan juga minta maaf saya selaku pribadi mewakilkan Prisma apabila waktu istirahatnya terganggu dan waktu pulangnya terlalu malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.